Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Noval Nugraha. Dan kita pada video kali ini akan ngebahas tentang praktikum minggu ke-12 kita. Yang mana itu kita akan ngebahas mengenai room database. Nah, jadi room database itu apa? Jadi dia bisa dibilang itu kita nanti akan menerapkan kita akan mencobakan sebuah penerapan database yang akan kita buat, yang mana nanti itu datanya kita inputkan, lalu setelah data diinputkan itu datanya bisa ditampilkan di aplikasi kita, lalu kita bisa melakukan beberapa metode seperti contohnya delete. Setelah dilakukan delete itu dia datanya akan terhapus seperti itu teman-teman. Nah, jadi bagi teman-teman yang belum familiar dengan room database, itu dia bisa dicari di internet ya. Di mana di room database itu kita bisa melakukan eh, bisa melakukan penerapan mengenai database kita. Database-nya nanti dibuat di sana, lalu metode-metodenya juga diletakkan di sana. Nah, jadi nanti teman-teman di dalam pengimplementasiannya akan bertemu dengan tiga komponen ini, tiga komponen utama ini, yang mana ada data entity, data access object atau DAO, lalu database-nya. Nah, jadi nanti itu seperti apa, maka akan kita bahas nanti. Oke, jadi oleh sebab itu teman-teman nonton video sampai habis. Sip. Oke, sip teman-teman. Jadi kita akan masuk ke video pembahasan. Nah, jadi karena kita akan ngebahas tentang root database saja, jadi kemungkinan video ini akan berdurasi tidak sepanjang video-video sebelumnya. Oke, kita akan masuk ke dalam aplikasi kita, aplikasi MyCard. Nah, jadi teman-teman bisa dilihat di sini ya. Langkah pertama yang akan kita buat adalah saya di sini akan mengimplementasinya. Contohnya saya akan masukkan eh, ke dalam aktiviti saya yang udah saya buat tadi dengan nama saran ya. Nah, jadi bisa kita lihat terlebih dahulu dia eh, saran itu dia di sini. Nih, yang udah saya buat di mana kita untuk menambahkan menunya pasti kita akan menambahkannya di fragment home ya. Nih, di sini ya. Nah, setelah itu kita akan buat nih paket saran, isinya ada saran activity, adapter, dan form activity. Nah, yang saran activity ini dia di XML seperti ini. Activity saran di mana dia? Nah, di sini. Nah, jadi dia ada toolbar seperti biasa. Lalu di dalam saran activity saran.xml ini akan kita tambahkan floating button. Nah, ini dia. Ini. Jadi dia nanti kan ditekan, setelah itu diarahkan bindingnya kemana? Diarahkan ke dalam form ini. Nah, nanti akan muncul form ini. Nah, jadi dia ditekan, lalu ada recycle view, yang mana ini dia item kita yang bisa di load nantinya. Nah, setelah dia ditekan nanti ya, maka akan muncul tampilan saran form ini. Nah, di sini kita sudah buatkan dia subjek dan tulis saran di sini. Nah, ini dia kita gunakan material card view ya. Di sini dia ada subjek dan ada tulis saran di sini. Lalu jangan lupa tombol save. Yang mana tombol save ini nanti dia di logikanya akan menyimpan data yang data itu dia diambil dari dua tempat kolom ini. Nih. Oke, jadi seperti itu dia untuk tampilan XML-nya, itu dia ada dua ya. Selanjutnya kita akan full ngebahas tentang logiknya. Nah, jadi setelah teman-teman membuat paket saran, itu langkah selanjutnya kita kan kemarin sudah membuat paket data. Nah, di dalam data ini kita akan masukkan itu dia DAO, yang mana DAO itu kalau teman-teman lupa, teman-teman bisa lihat di sini. Ini dia adalah data access object. Nah, teman-teman buat terlebih dahulu package-nya DAO dan entity. Nah, setelah itu teman-teman buat lagi di dalamnya. Ini ada interface-nya, interface DAO, dan di sini kita ada data class-nya dari saran entity. Nah, setelah teman-teman buat nih, jangan lupa ada app database. Ini perlu dibuat juga. Kenapa perlu dibuat? Karena kita telah membuat saran DAO. Nih, di dalam DAO saran DAO ini terdapat beberapa metode nih. Metode dari sini kita bisa lihat query-nya ada method insert dan method delete. Yang mana method insert itu dia untuk nambahin datanya, dan method delete untuk menghapus data yang sudah ada tadi.
Nah, lalu di entity ini kita akan membuat yang namanya itu variabel-variabel tempat penampungannya. Nah, di mana itu bisa dibilang data yang akan diisi di tabelnya. Yang mana ini ada title dan content. Title dan content di sini dimaksudkan dengan subjek dan saran yang tadi gitu. Nah, di app database ini apa? Nah, karena ini ada dua, ini app database ini adalah penyambungnya. Yang mana dia akan mengambil apa? Atribut-atribut dari saran entity maupun DAO. Ini di sini, saran DAO dan entities-nya. Nah, jika teman-teman ada entity baru atau ada bisa dibilang entity barunya lah ya. Nih di sini ada pengen nambahin entity apa gitu untuk patch barunya, mungkin itu bisa ditambahin di app database. Nah, seperti itu teman-teman. Setelah teman-teman tambahkan, teman-teman bisa pastikan untuk membuat logiknya ya. Itu pertama kita akan ke saran activity. Nah, di saran activity ini kita akan membuat adapter. DB ini adalah database-nya dari data app database tadi, dan ini adalah list dari entity-nya. Ini seperti biasa kita bikin binding ya, binding dan toolbar. Lalu di sini binding add node tadi, yang mana ini apa? Ketika tombol yang tadi plus itu yang ada di saran itu ditekan, itu bakal ngarahin kita ke saran form activity yang ini tadi, yang XML yang ada saran apa? Subjek dan sarannya itu tadi. Nah, lalu kita buatkan dia inisialisasi app database adapternya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat karena kita melakukan implementasinya itu di dalam sebuah activity, itu teman-teman pastikan juga ya menggunakan this, bukan require context. Nah, itu dia sebab karena dia bukan di fragment. Nah, jadi saya tadi ketemu sebuah error karena saya membuat adapternya seperti ini. Ini saran saja, soalnya saran sini saya mempunyai variabel yang lumayan apa similar atau mirip nama variabelnya. Jadi saya perlu menekankan bahwa ini dia menggunakan variabel yang di dalam activity ini, saran activity ini. Jadi saya menggunakan this. Nah, jangan lupa ngebinding adapter dan layout manajernya juga untuk divider bisa ditambahin. Nah, lalu kita tambahkan dia data yang diambil itu dengan function fetch saran, yang mana ini dia merupakan bisa dibilang itu seperti function yang untuk mengambil data-data yang tadi diinputkan. Nah, on resume itu supaya kalau kita menambahkan data nih, nanti setelah datanya ditambahkan itu lalu kita kembali ke form, bukan form maksud saya, kembali ke activity saran itu dia nanti akan langsung refresh, langsung menambahkan datanya. Nah, delete node seperti biasa untuk ngapus. Lalu ini option item select, ini sebenarnya yang berguna tombol backnya. Oke, setelah teman-teman kita ngebahas saran activity, kita lanjut ke bagian adapter ya. Adapter ini dimana kita akan mengambil data-datanya. Nah, di data-data ini kita terlebih dahulu kita buat variabelnya ya, saran activity untuk mengambil datanya. Nah, lalu kita masuk ke on view dan on bind holdernya. Nih, kita tambahin dia variabel node, ini tidak saya ubah ya biar lebih nyaman ya. Nah, setelah itu kita ambilkan nih datanya. Dia ngambilnya title itu subjeknya tadi, dan ini button delete. Button delete yang dia bakal menerapkan material alert dialog builder ya. Material alert button ya. Ketika ditekan nanti akan nampilin apakah yakin ingin menghapus ini dan lain sebagainya. Nah, ini material alert ini sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Lalu yang terakhir itu dia ada di saran form activity. Nah, di sini dia logic dari penyimpanan data dan inputan datanya. Nah, seperti biasa kita tambahin binding datu, kita tambahin variabel database yang ngarahnya ke app database ini. Lalu toolbar jangan lupa inisialisasi databasenya. Lalu ini binding button save node, ini ketika kita nambahin buttonnya ya. Nih, nanti dia akan disetor di insert nih menggunakan saran DAO ini. Nih, di sini kita bisa lihat implementasi dari penggunaan dari insert. Nah, jadi seperti itu teman-teman untuk bagian saran form activity. Ini untuk
tombol back. Oke, sip teman-teman. Jadi seperti itu dia untuk room database kita. Jadi kita tinggal ngarah ke implementasinya. Oke, sip. Oke, baik teman-teman, kita akan langsung mencobakan ke implementasinya. Nih, tadi kita coba logout dulu. Oke, saya akan masuk dengan nama saya. Login, kita akan masuk ke saran tadi. Ini yang kita buat kemarin ya. Oke, sip. Kita dengan saran. Nah, ini saya sudah ada nambahin satu, yang mana ini dia subjeknya tadi, dan ini dia isi sarannya. Coba kita tambahkan yang lain. Contohnya apa ya? Mungkin bisa BGM gitu kan. Mungkin dia ingin sarannya, contohnya saya ingin penambahan penambahan fitur musik di background supaya lebih bagus gitu kan. Nih, kita save, harusnya dia ditambah. Oke, jadi saya rasa untuk di fitur aplikasi saya itu untuk saran seperti ini dulu dengan pengimplementasian dari ROM database. Oke, sip teman-teman. Baik teman-teman, saya rasa segini dulu ya untuk video pada pertemuan kita kali ini. Saya rasa itu kita tadi sudah ngebahas beberapa ya mengenai room database. Itu ada DAO-nya, entity, dan app database. Yang mana itu di DAO tadi ada metodenya, yang mana ini dia metodenya, ada saran entity juga. Kita ngebuat variabel yang bakal ada di tabel database kita, lalu app database-nya untuk menghubungkan dua ini ya. Dan setelah diimplementasikan itu kita bisa nih ngelihat apa yang tadi data yang udah di database kita itu bisa dimunculin. Oke, saya rasa seperti itu dulu teman-teman untuk video kita kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton videonya dari awal sampai akhir. Saya rasa cukup sampai di sini untuk video kali ini. Saya tutup. Thank you teman-teman semua. Noval di sini. Ciao.